Ada hal yang menarik yang ingin Mas Hilal sampaikan terkait dengan kupasan ini. Nah, yang menarik dari sini, pertama-tama saya merasa terima kasih sekali. Saya sampaikan kembali kepada beliau, Gus Obed, yang telah menjelaskan kepada saya tentang isi dari kitab yang membuat saya penasaran terus itu. Ya pernah saya baca berulang-ulang, dan akhirnya hari ini saya mendapatkan kesimpulan. Dan yang paling utama adalah sesuai dengan apa yang dipesankan oleh orang tua saya, bahwa dalam belajar itu tidak ada batasan. Jadi nggak ada batasan dalam belajar. Kita harus selalu menambah keilmuan kita, tidak padang usia, tidak padang tempat, dimanapun, dengan siapapun, itu tetap kita harus belajar. Dan dalam belajar itu kita tidak boleh punya keinginan untuk menjadi sesuatu atau ingin mendapat sesuatu. Jadi yang murni ya kita suruh belajar saja, tholabul ilmi. Tidak berpikir nanti setelah ini saya dapat apa, jadi apa, bisa apa. Itu bukan tujuan kita belajar. Ya semata-mata kita suruh belajar itu karena diperintahkan oleh Allah tadi. Kita belajar itu. Termasuk hal-hal yang bersifat universal dari ajaran pengembangan Mbah Jauhar yang bersifat umum, bisa disampaikan itu Mas Jauhar, yang sekiranya menguatkan pemahaman yang bersifat umum. Tapi memang ada hal yang bersifat khusus. Nah, yang bersifat khusus termasuk membongkar ahad, wahdah, wahidiyah, itu memang agak spesifik. Tapi kalau sudah masuk ke arwah, itu sudah bisa dijelaskan melalui teks Al-Quran dan hadis. Apalagi kalau sudah masuk di amsal ajsam. Amsal itu kan hidup dalam perumpamaan, dalam pengandian. Itu bisa dikuatkan dengan teks kewahyuan dan teks hadis dan pengalaman-pengalaman. Amsal itu kita kan semua punya pengalaman amsal. Ya. Dan ini tantangan terbesar kita adalah menaklukkan amsal dalam ruang hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana menghadapi ajsam, hidup yang penuh physically ini, yang berbentuk kealaman ini. Itu ajsam, Mas. Jadi kita ini bersentuhan dengan kealaman atau kosmologi. Diri kita dengan antara manusia dengan alam, dan itu semua ada kaitannya dengan Allah, dengan ahad Allah. Nah, bagaimana mensiasati, memanage atau menghadapi ajsam atau hal-hal yang terkait dengan physical ini, Mas? Oh, itu sederhana tapi cukup mengganggu hidup kita, Mas. Dan ini mungkin ada kaitannya dengan yang juga sering disampaikan oleh orang tua saya itu, bahwa dalam hidup itu kita itu harus berusaha untuk dadi wong sing istimewa mungguhe Gusti Allah. Subhanallah. Tapi dadi wong biasa mungguhe wong masyarakat. Jadi di hadapan manusia Allah itu yang istimewa. Dengan manusia sesama kita jadi orang biasa. Bukan orang yang istimewa atau yang biasa umum. Tetapi dadi wong ingkang awon mungguhe awak dhewe. Artinya biasa di sini kalau saya boleh menafsirkan bisa loh. Namanya menafsirkan. Artinya jadi orang luar biasa di hadapan Allah, biasa di hadapan manusia. Itu artinya bagaimana kita itu dalam hidup ini mengejar takwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Nah, yang istimewa di hadapan Allah itu adalah ketakwaan. Nah, bagaimana kita biasa di hadapan manusia? Karena sebenarnya manusia itu pada prinsipnya hanya berada dalam ruang amsal dan ajsam, dalam ruang perumpamaan dan dalam ruang kebutuhan sesaat fisik ini. Kalau kita terlalu pusing dengan amsal, ajsam, nanti stres kita, Mas. Kebutuhan keinginan tadi ya. Iya, contohnya begini, amsal. Kita memang pengen naik pesawat, tapi jangan terlalu ekstrim, ya tidak harus naik pesawat. Karena toh kalau sudah naik pesawat mau apa? Pengen cepat ke bawah, istirahat juga kan? Kita pengen naik kereta, jangan terlalu ekstrim, ya tidak harus naik kereta. Karena toh kalau sudah naik kereta mau apa? Ujung-ujungnya pengen pulang istirahat, kembali lagi ke rumah. Artinya apa? Sebuah hal yang berada dalam ruang perumpamaan itu jangan sampai menjerat pola hidup kita. Karena kalau kita dijerat sebuah pengandaian atau perumpamaan, pengen ini, wah itu bisa kaya pengen jadi miskin. Seperti orang miskin, kayak sudah punya mobil 5, stres karena nggak bisa membeli mobil yang ke-6. Itu artinya apa? Kelihatannya kaya, tapi sebenarnya miskin. Itu hidup di alam amsal tadi. Amsal tadi. Artinya kebutuhan yang ekstrim, padahal sebenarnya itu tidak dibutuhkan dan tidak diperlukan. Itu hakikat kefakiran.
di manuskrip Mbah Johar. Hakikat kefakiran itu. Hakikat kefakiran. Kalau lebih ekstrim kebutuhannya menjadi hakikat kefakiran di antara manusia. Kalau fakir di hadapan Allah luar biasa. Fakir di hadapan Allah ya. Itu luar biasa. Menurut Mbah Johar luar biasa. Fakir di hadapan Allah. Tapi kalau fakir di hadapan manusia itu malah empreh. Malah hina. Maka kita harus fakir di hadapan Allah, gagah di hadapan manusia. Atau istilah saya, bukan istilah Mbah Johar ini, hamba di hadapan Allah, budak di hadapan Allah, tapi merdeka di hadapan manusia. Nah, jadi makanya kita biasa-biasa saja di hadapan manusia. Yang merdeka saja, jangan merasa kecil hati, jangan kerdil di hadapan manusia. Di hadapan manusia yang berharta, punya pejabatan apapun, biasa-biasa semuanya. Karena semuanya itu berada dalam ruang amsal dan ajsam. Lah, amsal dan ajsam ini punya keterbatasan. Contoh begini, manusia itu kalau sudah usia 70 tahun, meskipun sejuta pengandian terpenuhi, tetap saja bingung. Untuk apa? Punya pengandian, andikan punya tabungan 1 triliun. Kalau sudah usia 75 tahun, 1 triliun nggak ada gunanya. Karena apa? 1 triliun nggak bisa untuk makan sate yang sementara dia dilarang untuk makan sate. Usia 75 tahun, tidur di gubuk dengan tidur di rumah istana, sama saja nggak enak, boyok dan lain sebagainya itu. Nah, kalau sudah umur 70 tahun, apalagi 80 tahun, perumpamaan itu terasa tidak ada artinya. Luar biasa loh Mas Ajran ini, Mas. Apalagi jasad. Jasad itu segagah apapun, sekeker apapun, kebutuhan-kebutuhan biologis itu sudah tidak bisa dinikmati. Tidak mendukung jasadnya. Luar biasa, Mas. Dan ini saya dapat ilmu, ini rihlah ilmiah ini saya. Rihlah ilmiah. Ada yang ingin sampaikan lagi, Mas? Yang terakhir belum, yang terakhir. Tadi kan 3. Istimewa mungguhi Gusti Allah. Biasa di hadapan manusia. Awon mungguhi awak dewe. Nah, terus yang saya kadang kok begitu. Artinya jangan membanggakan diri sendiri. Awan itu kan elek. Jadi kita itu jangan merasa suci, jangan merasa ananiyah. Kalau di surat Al-Fatihah kan ada istilah wairul maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita maknai kan, saya maknai Mas ya. Ini biar untuk pengertian. Kalau kita maknai kan bismillahi kelawan kaluhurane Allah. Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahim tur kang moho asih. Alhamdulillah sekabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah. Rabbil alamina kang mengerani seluruh unsur kesemestaan. Mohon maaf, saya memaknai alamin di sini adalah semesta. Unsur kesemestaan. Nah, kalau kiai-kiai mungkin memaknai Rabbil alamina ini pangerane wong-wong sak alam dunia. Saya tidak mengambil wong-wong. Karena yang menjadi hamba Allah dalam pembinaan Allah itu tidak hanya manusia, tapi seluruh unsur kesemestaan. Makanya saya memaknai Rabbil alamina adalah pangerane seluruh unsur kesemestaan, unsur kealaman. Ini saya maknai lain daripada yang lain ini, Mas. Apa tadi, Mas? Rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Kang maholas ar-rahim tur kang asih. Malik yaumiddin kang ratone dina akhir, dina kiamat. Iyaka inggih namung dumateng panjenengan. Makna balaghah ini. Nak budu nyembah sinten ingsun, wa iya kalan inggih namung dumateng panjenengan, nasta'inu nyuwun pitulung ingsun. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina mugi paring petunjuk panjenengan na ingsun. Kita nek di tafsir-tafsir ulama-ulama dulu dimaknai ingsun. Karena ada filosofinya mana ingsun itu. Enggak saya kupas di sini karena panjang. Itu kapan itu? Ihdinas sirata as-sirata ing dalan al-mustaqimah ingkang lurus utawa jejeg. Siratal ladzina dalane wong atau wong akeh an'amta ingkang paring nikmat panjenengan alaihim ing atase ladzina. Wairil maghdubi boten dalane tiyang kang dibendu alaihim sapa alladzina. Dados fa'il nek Mas. Waladhdallina ini. Boten tiang-tiang ingkang tersesat. Di tafsir beberapa tafsir makna maghdub itu Yahudi, Ayahud
ad-dol ay nasara. Nasara. Tapi kalau di tafsir Syekh Abdul Qadir Jilani, menarik Mas Hilal. Maghdub itu adalah orang-orang yang punya penyakit kiber, hasud, takabur, sum'ah, ghadab, maghdub. Ya maghdub. Ini sifat maghdub, dibendu ini. Waladol itu sifat tersesat. Di tafsir Syekh Abdul Qadir Jilani ay sifat ananiyah. Ananiyah. Keakuan. Lah, tadi yang dikatakan Mas Hilal yang ketiga tadi apa? Awon menggawe awake dhewe. Awon rumangsa awon. Rumangsa awon nggawe awake dhewe itu artinya biar tidak dol, tersesat. Karena rata-rata orang yang tersesat itu menganggap klaimisme kebenaran, pengakuan, sok jumawa, ngaku-ngaku putune iki putune ini, tidak mengedepankan bil ilmi wa tuqa tapi ngegul-ngegul ke nasabe. Ini bukan kritik loh sih. Bukan nyindir Mbak Alwi bukan. Ini ajaran kiai kuno. Makanya kiai kuno nggak pernah memamerkan nasab. Justru silsilah tadi keilmuannya Mas Hilal. Tadi kan kita lihat Mas, bukan nasab. Biar apa? Biar yang ketiga tadi Mas. Apa? Rumangsa awon monggo awak dhewe. Biar tidak dolin. Biar tidak tersesat. Ini luar biasa. Delale kok jangan sebutkan lagi Mas. Ada lagi nggak Mas? Biar barangkali ada yang bisa dikupas. Ini untuk saya ini. Berarti kalau kaitan dengan itu, berarti saya nggak boleh ini bangga-bangga dengan kakek saya. Saya itu sekarang merasa bangga. Oh ternyata kayak saya itu hebat ya. Saya kan belum tahu asalnya. Mensyukuri keilmuannya Mas. Mensyukuri Mas. Ini kan termasuk mendiskusikan keilmuannya kita ini. Mendiskusikan keilmuannya termasuk menghubungkan Mbah Jauhar dengan Kiai Abdullah Munji. Ini kan mendiskusikan historinya Mas. Dan mungkin melanjutkan ya, mungkin melanjutkan keilmuan. Kita kan tadi tidak membahas nasab Mas. Tidak, tapi bahas keilmuan dari tadi loh Mas. Dari tadi kita bahas ilmu, tidak bahas nasab. Dan memang perspektif keilmuan ini harus dikembangkan karena ini bagian daripada pengembangan Mbah Jauhar dari prinsip keilmuan ilmu kalam mazhab Syekh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan dari prinsip keilmuan mazhab sufistik yaitu Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi dan Syekh Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu. Ya. Terakhir itu juga ini Pak, saya itu kadang agak gimana ya, itu sering kali ya menasihati dari mbah-mbah itu. Ya harus nompo sedaya ingkang dipun tetahaken Gusti Allah. Nah, ridho tadi itu mungkin ya. Ridho, rela. Nompo itu rela. Kan kayak kesan seolah itu kita nggak boleh ikhtiar atau gimana itu. Nah, itu nompo apa kang dadi titahe Gusti, itu artinya kita rela. Ridho. Artinya tetap ikhtiar tapi yang rela. Kalau ditakdirkan 1 tahun hanya pakai 1 peci, yang rela. Kalau ditakdirkan sehari hanya pakai baju 1 atau ganti 2 baju, yang rela. Nggak usah beramsal-amsal memperpanjang amsal. Andaikan sehari bisa ganti 5 baju, kalau tidak bisa beli Alphard, yang rela atas pemberian Allah dengan segala kondisi dan keadaan. Itu. Jangan sampai kita tidak rela. Lah, ini Mas Hilal ditakdirkan Allah untuk khidmah di Aliyah Tarbiyatul Bamin MAB. Yang rela Mas. Insya Allah rela. Yang luar biasa, saya menemukan manuskrip ini, membongkar manuskrip ini itu di sekolah Tarbiyatul Banin, Madrasah Aliyah. Di Madrasah Aliyah. Okay. Jejak leluhur yang saya sebutkan tadi dari era Mbah Jauhar tadi itu. Nah, saya rela untuk mendapatkan ilmu Allah di sekolah Tarbiyatul Banin ini, Mas. Nggak usah menyesal, ini takdir Allah. Karena ilmu. Jadi tidak perlu, mengapa sih saya mempelajari ini kok tidak di Harvard University Amerika? Mengapa saya mendapatkan manuskrip ini kok tidak di Leiden University? Tidak di Sydney University. Tarbiyatul Banin. Di MA. Nah, ini di Tarbiyatul Banin. Saya rela. Nah, ini kan rela itu tadi, Mas. Karena saya rela maka saya senang, penuh kegembiraan ini, riang gembira saya ini. Kunci kebahagiaan itu bukan terletak pada seberapa tinggi pangkat kita, seberapa banyak harta kita, tapi rela tadi. Rela. Kalau kita nggak rela, itu prinsip yang terakhir tadi, Mas. Apa tadi? Yang aman tadi ya? Ya, yang saya maknai dengan istilah kerelaan tadi. Yang ridho kepada
Ya, itu Oke. ridho kepada Gusti. Ridho kepada pemberian Gusti itu maksudnya ya ya rela itu tadi. Rela. Kalau kunci bahagia tadi loh. Kunci bahagia. Kunci bahagia itu rela. Kalau nggak rela nggak bahagia. Jangan bahagia. Sama saya ditakdirkan mendapatkan istri sekarang ini. Kalau nggak rela, Enggak bahagia. Nambah terus orang terus. Iya, rela. Kalau saya tidak rela ketemu Mas Hilal, bisa pusing. Mengapa sih kok nggak bersahabat dengan Prabowo saja? Mengapa nggak bersahabat dengan Mas Gibran saja? Sehingga saya bisa nyesel ini ketemu Mas Hilal ini. Tapi karena kita rela, biasanya bisa ketawa ketiwi begini. Bahkan yang ketemu presiden belum tentu bahagia sekarang ini. Mungkin terbebani karena mau di ini Mas. Korupsinya mau dibongkar misalnya. Nah, jadi gitu. Tapi bukan berarti biar bahagia meskipun korupsi dibongkar rela. Oh, itu bukan. Itu namanya distorsi kerelaan ini Mas. Penyimpangan kerelaan. Nah, tapi kalau ini rela betul kita ini. Nah, jadi maka kita bisa bahagia rela. Hidup di desa rela ya bahagia. Tapi kalau nggak rela ya kemerungsung. Nah, punya anak 2 rela bahagia. Bahkan tidak punya anak rela bahagia. Tapi kalau nggak punya anak nggak rela nggak akan bahagia. Bahkan punya anak 6 nggak rela bisa nggak bahagia. Punya anak 6 rela bisa bahagia. Ternyata bahagia itu rumusnya di rela Mas. Rela. Ada yang ingin disampaikan lagi Mas? Sudah, alhamdulillah. Itu catatan apa Mas? Bisa saya oke, kaget. Baik. Terima kasih, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Mas Hilal yang telah memperkenankan saya untuk membongkar manuskrip Mbah Jauhar di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Banin. Ini madrasah yang penuh sejarah, punya keberlangsungan historis dengan ulama-ulama Nusantara, yang bisa saya pastikan bahwa di era Mbah Jauhar di Pekalongan ini itu sudah kuat tradisi keilmuan. Kalau tradisi keilmuan itu nggak kuat, nggak akan ada manuskrip yang seperti ini. Artinya Pekalongan itu dulu juga menjadi sentral keilmuan yang memiliki genealogi ketersambungan keilmuan dengan Kajen. Nah, harusnya orang melihat Kajen, Pekalongan ini ya melihat Kajen. Melihat Kajen itu di sana ada Pekalongan. Maksudnya Pekalongan Winongpati, bukan Pekalongan yang dekat Pemalang itu. Itu. Jadi tradisi keilmuan di desa Pekalongan itu sudah sangat kuat dari dulu. Dari dulu sudah sangat kuat. Ini tenang aja Mas, ini bukan membanggakan nasab. Ini kita bicara ilmu dari tadi. Bicara ilmu. Dan saya membongkar ini di Madrasah Tarbiyatul Banin. Dan Madrasah Tarbiyatul Banin ini yang dulu di era Mbah Jauhar masih MI ya Mas? Dulu tingkatnya MI. MI. Nah, sekarang udah berkembang menjadi aliyah sebagai pengembangan dari jejak para leluhur. Sebagai pengembangan dari jejak subsistem tradisi pesantren yang dikembangkan di era Mbah Jauhar, yang sudah cukup kuat di era itu. Dan alhamdulillah sekarang di Pekalongan juga ada pesantren. Sudah ada dari Yayasan Tarbiyatul Banin itu, dari KB, RA, MI, MTS, MA, dan pada pesantren. Subhanallah. Masjidnya juga besar begitu, dan tradisi keberagamaan sudah sangat kuat. Dan ini salah satu fenomena penting pertemuan saya ini, mencatat sejarah yang tidak hanya omon-omon, tapi ada bukti manuskripnya. Jadi membongkar manuskrip yang tersembunyi di Pekalongan. Baik, semoga bermanfaat dan berkah. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas Hilal. Terima kasih.